Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin di Cilacap rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini selepas menunaikan salat subuh 22 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 8 Oktober tahun 2023, kita mesti banyak-banyak bersyukur karena limpahan rahmat yang tercurah banyak tak terbilang. Satu dari sekian banyak nikmat tersebut belum tentu kita bisa maksimal untuk mensyukurinya. Namun saddidu wa qaribu. Sudah demikian pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saddidu wa qaribu. Artinya sebisa-bisanya, ya, semampu-mampunya untuk mendekati sempurna. Walaupun tidak mungkin untuk sempurna. Yang terpenting adalah ada usaha, dan usaha itu nyata. Termasuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan sulit terwujud apabila tidak melakukan ti'dadun ni'am. Itulah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan cuma sekedar bercerita atau kemudian menjadi bahan pembahasan, tetapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang sudah Rabbmu berikan, fahaddits artinya diingat-ingat. Ya. Walaupun tidak bisa dihitung, tapi hitung-hitunglah, artinya ingat-ingatlah. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan, dan nikmat apa saja yang sudah Allah berikan. Diingat-ingat lagi, iya. Sampai hari ini, walaupun usia sudah bertambah tua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan. Diberi jalan yang lapang untuk beribadah, punya teman-teman dan circle orang-orang saleh, yang dibicarakan akhirat, yang dibahas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga baik-baik saja, anak-anak dan cucu-cucu alhamdulillah pun demikian adanya, diberi kesempatan untuk berislam dengan sebaik-baiknya, mengenal dan bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan hal-hal yang terkait dengan nikmat maknawi, belum lagi nikmat yang sifatnya hissi. Ya, pernah makan, pernah minum, pernah kesana, pernah kemari. Itu diingat-ingat. Ya. Sekarang punya ini, punya itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Di antara sekian banyak sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain yang
diriwayatkan sampai kepada kita dalam hal mengingat-ingat apa yang sudah Allah berikan adalah sahabat Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya untuk kita melalui sanad yang sahih dari Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Ibrahim bercerita tentang ayahnya Abdurrahman ibnu Auf. Sekilas tentang Abdurrahman bin Auf. Beliau termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin, dari kalangan kaum muhajirin. Nama masjid ini ya, Al-Muhajirin. Ya tentu dinamakan Al-Muhajirin, masjid ini ada tujuannya untuk mengingatkan siapapun yang berangkat dan melaksanakan ibadah di masjid ini bahwa ada tugas yang tidak boleh diabaikan, yaitu hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hijrah itu kan bukan sekadar pindah tempat, tetapi hakikat hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang buruk untuk hal yang baik. Demikian juga dari hal yang baik menuju yang lebih baik. Orang-orangnya disebut Al-Muhajirin. Tetapi yang dimaksud di dalam cerita Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau termasuk yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin. Artinya di zaman itu, di zaman Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, sudah dipastikan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Sangat dipercaya, beliau bijaksana, beliau yang menjadi panutan dan teladan dalam banyak hal ibadah dan muamalah. Satu-satunya sahabat yang pernah menjadi imam salat, dan Nabi Muhammad SAW adalah makmumnya. Itu sudah menunjukkan seberapa tinggi kedudukan dan derajat sahabat Abdurrahman bin Auf bagi Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai seorang dermawan, bukan dermawan biasa, tetapi dermawan yang istimewa. Apa yang beliau punya benar-benar disalurkan fi sabilillahi azza wa jalla. Bukan lagi berapa persennya, tetapi hampir setiap kali ada kesempatan beliau menyerahkan semua apa yang beliau punya. Radhiyallahu anhu. Aktif dalam pertempuran-pertempuran yang di situ ada Rasulullah SAW, pemberani, dan masih banyak lagi kelebihan dan keutamaan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sehingga kesimpulannya, sahabat Abdurrahman bin Auf adalah profil sahabat yang istimewa. Disebutkan oleh putranya yang bernama Ibrahim, anna Abdurrahman ibn Auf utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Sore itu beliau sedang bersiap-siap untuk berbuka puasa. Dihidangkan berbagai menu makanan. Lazimnya orang berpuasa yang hendak berbuka menyaksikan menu dan hidangan makanan. Beliau itu tadi mengingat-ingat yang sudah pernah terjadi, mengenang kembali masa-masa perjuangan Islam, mengenang teman seperjuangan. Abdurrahman bin Auf mengatakan, qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Yang beliau ingat waktu itu adalah sahabat Mus'ab bin Umair, seorang pemuda tampan dari suku Quraisy, berasal dari kalangan terpandang, kaya raya orang tuanya. Dilihat dari berbagai aspek, Mus'ab bin Umair waktu itu adalah pemuda yang
ideal dan idaman. Pintar, tampan, kaya, baik, fisiknya bagus, masuk Islam. Termasuk yang mula-mula masuk Islam. Diancam oleh keluarganya. Kalau tetap dalam Islam akan dikeluarkan dari status keluarga besarnya. Tapi itu tidak menggoyahkan iman. Mus'ab bin Umair tetap memilih Islam. Akhirnya betul. Tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga besarnya. Dikucilkan. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu akhirnya menjadi orang biasa. Islam yang beliau yakini kebenarannya mendorong Mus'ab bin Umair untuk semangat belajar sampai bisa melampaui banyak sahabat lainnya. Maka Mus'ab bin Umair pun dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW menjadi duta Islam bagi penduduk Madinah. Mus'ab bin Umair berangkat menjadi juru dakwah. Melalui sebab Mus'ab bin Umair, maka banyak penduduk Madinah yang kemudian masuk Islam. Ini sebelum adanya syariat hijrah. Perang Badar beliau ikut, perang Uhud pun demikian. Namun Mus'ab bin Umair gugur dalam perang Uhud. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu beberapa tahun selanjutnya cukup lama ketika sedang mempersiapkan diri untuk berbuka puasa, melihat hidangan makanan yang begitu lezat, lengkap. Iya, beliau orang kaya. Yang diingat justru Mus'ab bin Umair, sahabat dan teman seperjuangannya. Kata Abdurrahman bin Auf, qutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair sudah gugur, terbunuh. Mus'ab jauh lebih baik daripada saya. Walau demikian, falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun. Tetapi ketika meninggal dunia, kain kafan itu tidak punya. Yang ada sehelai kain burdah, kain kasar. In ghuttiya biha ra'suhu badat rijlahu wa in ghuttiya biha rijlahu bada ra'suhu. Hanya satu lembar kain burdah digunakan untuk menutup bagian kepala. Kedua kakinya terbuka. Ditarik, diturunkan ke bawah menutupi kedua kaki. Kepalanya yang terbuka. Ini bukan hanya menggambarkan Mus'ab bin Umair yang tidak punya kain kafan ketika meninggalnya, tetapi juga sekaligus menggambarkan kondisi para sahabat secara umum. Kenapa? Kalaupun Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu memang tidak memiliki harta, bahkan kain kafan pun tidak punya, seandainya para sahabat itu kondisinya lebih baik, ya tentu akan dibantu dengan kain kafan yang lain. Tetapi pada kenyataannya kan tidak demikian. Akhirnya diputuskan selembar kain burdah itu ditarik ke atas menutup bagian kepala, sementara bagian kaki beliau ditutupi dengan ranting-ranting dan dahan pohon idkhir. Saya yakin semua yang hadir di sini lebih kaya dibandingkan Mus'ab bin Umair untuk menyiapkan selembar kain kafan, atau mungkin dibantu oleh keluarganya kalau dia yang tidak punya. Tetapi waktu itu Mus'ab bin Umair tidak punya, sahabat-sahabat yang lain pun demikian, sama-sama tidak punya. Nah, thumma busita lana minad dunya ma busita, aw qala u'tina minad dunya ma u'tina. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf itu mengenang kembali teman-teman seperjuangannya yang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ini sekarang semua serba ada, makanan dihidangkan lengkap, hidup sudah nyaman. Sementara dulu bagaimana itu susah dan beratnya. Abdurrahman bin Auf melanjutkan, thumma busita lana minad dunya ma busita. Kemudian setelah melalui sekian waktu berjuang, dibuka dan
bentangkanlah dunia itu untuk kita. Dalam riwayat yang lain, u'tina minad dunya ma u'tina. Dan kita diberi berbagai macam kenikmatan dunia. Beliau mengatakan selanjutnya, qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Maka mestinya kita khawatir dan takut. Jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dipercepat dan disegerakan balasannya di dunia. Sementara di akhirat tidak lagi diberikan. Ini oleh sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Orang berbuat baik itu kan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diinginkan tentu di akhirat karena pasti berlipat-lipat. Tetapi bisa jadi balasan itu sudah diberikan sejak di dunia. Mungkin pula balasan itu diberikan di dunia dan besok di hari kiamat akan disempurnakan. Namun yang dikhawatirkan sahabat Abdurrahman bin Auf adalah semuanya sudah dibalas di dunia sehingga di akhirat besok tidak lagi dapat apa-apa. Ini kan bentuk ketawadhuan, ya, kerendahan hati dari seorang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Karena memang di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Surat Al-Isra. Yang artinya siapa saja yang tujuannya, orientasinya adalah kehidupan dunia. Dia berbuat baik, dia beramal, itu berdasarkan yang dilihat oleh orang. Dia beribadah, ibadah yang luar biasa, yang membuat orang lain pun merasa kecil di hadapannya karena saking banyaknya ibadah yang dia berikan, yang dia lakukan. Tetapi maksud hati siapa yang tahu? Tujuan sesungguhnya siapa yang rasa? Man kana yuridul ajilata, maka siapa yang beramal, beribadah, tetapi tujuannya dunia, ajjalna lahu fiha, akan kami berikan apa yang dia maukan. Maunya dipuji, betul dipuji. Inginnya disanjung, benar disanjung. Yang diharapkan menjadi yang terdepan, yang dituakan, Allah akan berikan apa yang dia maukan itu terwujud. Atau dia mencari keuntungan pribadi, dikasih jalan, ajjalna lahu fiha, akan kami segerakan dan akan kami berikan apa yang dia inginkan itu. Tetapi ma nasya'u, itu sesuai dengan kehendak kami. Liman nurid, itu pun untuk yang kami inginkan. Namun thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami sudah siapkan untuknya neraka jahanam. Dia masuk ke sana dalam keadaan terhina dan terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikhawatirkan sahabat Abdurrahman bin Auf. Al-ajilah ujjilat lana hasanatuna. Kita takutnya itu ini loh. Dulu awal-awal Islam semua serba susah. Makan saja susah. Lapar. Sampai Nabi Muhammad SAW dalam banyak peristiwa disebutkan mengikat batu di perutnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena saking tidak ada makanannya. Para sahabat hanya mengkonsumsi dedaunan yang itu sebenarnya kambing atau hewan ternak lain pun tidak doyan untuk makan, tapi dimakan gitu. Yang satu butir kurma dipakai, dibagikan untuk beberapa orang, bergantian mereka menghisapnya, bukan dimakan. Bagi, serahkan ke yang berikutnya. Bukan dimakan, bukan diambil daging dari buah kurma itu, cuma disedot aja. Para sahabat yang
banyak dari mereka jatuh pingsan karena menahan lapar. Nabi Muhammad SAW yang rumah tangga beliau bisa dalam 1 bulan bahkan 2 bulan tidak mengepul asapnya. Nabi Muhammad SAW yang sering kali berpuasa karena tidak ada bahan makanan di rumahnya. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan. Maka tidak ada lagi sahabat yang kelaparan. Tidak ada lagi sahabat yang kemudian kesulitan untuk mencari air minum. Padahal berapa belas tahun sebelumnya itu kan saat-saat yang sulit. Jangankan sahabat secara umum, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhum ajmain, orang yang terbaik, bahkan terhitung kaya dan mampu, itu ada saat-saatnya tidak punya makanan. Sampai kemudian saling menunggu, saling bertemu, mau kemana kita ini cari makan. Sampai bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sudah ikut saya, kita berkunjung dan bertamu ke salah satu seorang sahabat Ansar, dan seterusnya. Yang dulu rumah-rumah mereka sederhana, tapi kemudian berbagai kemenangan Islam didapatkan, mereka mampu membangun rumah, bahkan istana. Mereka yang dulunya dipandang sebelah mata, bahkan tidak dipandang sama sekali sebagai sebuah kekuatan dunia, tapi kemudian menjadi suatu kekuatan yang sangat menakutkan. Jarak 1 bulan pun musuh sudah ketakutan. 1 bulan perjalanan. Artinya dalam hal kenikmatan dunia, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pernah mengalami 2 masa. Masa serba kekurangan dengan masa yang berlimpah. Nah, di masa-masa yang berlimpah itulah ya, harta rampasan perang, harta jizyah, harta infak, zakat dan sedekah, karena betul-betul dikelola dengan baik oleh orang-orang yang terpercaya, mereka yang sangat amanah, sehingga kesejahteraan itu terwujud di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apalagi di zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Abdurrahman bin Auf yang hidup di 2 zaman akhirnya mengingat kembali, mengenang hal itu. Thumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Beliau pun menangis, menangis sampai kemudian tidak jadi makan. Padahal waktu itu adalah waktu berbuka. Saking takutnya, begitu khawatirnya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Ayat ini menjelaskan dan menerangkan tentang orang-orang kafir. Tetapi ini pun berlaku untuk kita semua dalam hal dijadikan sebagai pembelajaran. Karena pada hari kiamat nanti orang-orang kafir itu akan dihadirkan, ditampakkan di hadapan neraka, dikatakan kepada mereka, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Kalian di dunia sudah menghabiskan kesenangan dan kalian sudah berpuas-puas di dunia. Sekarang gilirannya, al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi. Sekarang kalian akan dihadapkan dengan azab yang pedih. Ayat-ayat semacam ini menjadi suatu renungan bagi kita semua, termasuk yang diingatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf sebagai qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Jadi jangan sampai merasa sombong, kemudian lupa diri, kemudian jarang bersyukur, merasa bahwa kita udah berhasil, kita sudah sukses. Buktinya nih sekarang berkembang,
aset tanah bertambah, bangunan semakin megah, ya. Saldo dan kas kita cukup menggembirakan, fasilitas dan sarana, ya. Sekarang ikhwan-ikhwan yang bergabung bukan hanya yang miskin saja, tetapi si A, si B, si C. Jadi sudut pandang dan tolak ukurnya materi dan dunia. Kalau kita ingin meniru dan meneladani sahabat Abdurrahman bin Auf, ya kita harus menjadikan ini sebagai salah satu cara untuk memandang juga. Jangan-jangan ini adalah balasan kebaikan yang Allah segerakan di dunia. Ini penting, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, untuk kita jadikan sebagai suatu renungan, ya, agar semakin hari semakin memperbaiki diri. Bertambahnya waktu itu artinya ada tuntutan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi di usia tua. Ya. Apalagi secara fisik walaupun ingin diingkari atau ditutup-tutupi, itu enggak bisa disembunyikan. Iya, faktor U, faktor umur atau faktor usia. Kita sepakat insyaallah bahwa yang terbaik adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya yang terbaik, semua yang kita punya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang terbaik, ya. Orang beribadah yang terbaik, waktu yang terbaik, infak yang terbaik. Semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, bahkan hidup dan matiku itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apa? Umur. Ya. Umur itu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Umur yang terbaik itu umur berapa? Umur yang terbaik itu umur berapa? Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa umur yang terbaik itu adalah umur 40 tahun. Itu kan masa masak-masaknya. Waktu matang-matangnya. Usia yang sangat-sangat produktif. Maka di umur itulah sepenuhnya dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibalik. Pas usia 40 ini pas lagi matang-matangnya, lagi saatnya berbuah, itu malah diforsir untuk bekerja, diforsir untuk berpolitik, diforsir untuk mencari kesenangan-kesenangan dan kepuasan-kepuasan dunia. Umur itu yang terbaik ya umur 40 tahun. Artinya kalau sudah usianya 40 tahun, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bahwa naqalu anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarragha lil ibadati. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sudah dinukilkan secara turun-temurun dan waris-mewarisi bahwa kultur masyarakat di kota Madinah, siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun, tafarragha lil ibadati, itu akan lebih fokus dan konsentrasi untuk beribadah. Karena usia 40 tahun itu disebutkan para ulama, lam yab'atsillahu nabiyyan qattu illa ba'da 40 sanatan. Seorang nabi itu tidaklah diangkat dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah masuk usia 40 tahun. Ya. Nabi Isa alaihi salam masih bayi, iya. Tapi betul-betul diangkat sebagai nabi dan rasul setelah usianya 40 tahun. 40 tahun kan sudah usia emas. Usia yang sangat-sangat produktif. Nah itu justru karena itu usia emas, usia sangat-sangat produktif, usia yang terbaik,
diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran itu sampai 2 kali menukil ucapan Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah. Imam Malik Ibnu Anas mengatakan, adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilma wa yukhaliduna an-nas. Saya sendiri menyaksikan dan menjumpai para ulama di negeri kami, di kota Madinah. Mereka semangat untuk mencari ilmu. Mereka pekerja keras dalam bekerja urusan dunia. Mereka senang dan aktif melakukan berbagai macam kegiatan yang terlibat dengan banyak orang. Tetapi hatta ya'tiya li ahadihim 40 sanatan. Itu kapan itu? Sampai usia 40 tahun. Fa idza atat 'alaihim i'tazalu nasa washtaghalu bil ibadati hatta ya'tiyahumul maut. Tapi kalau sudah usianya 40 tahun, mereka sudah mulai mengurangi aktivitas dan kegiatan duniawi. Mereka lebih fokus dan lebih konsentrasi untuk beribadah hatta ya'tiyahumul maut, sampai mati. Tetapi ini kan kaitannya dengan niat dan tujuan. Niat dengan dan tujuan. Bisa jadi dan boleh-boleh saja aktivitasnya tidak berkurang. Kegiatannya tetap padat, tetapi orientasinya sudah berbeda. Kalau sebelumnya yang dia pikir adalah orientasinya dunia, cari untung dan laba untuk sendirinya. Tapi setelah usia 40 tahun diarahkanlah keuntungan dan laba itu untuk kepentingan agama. Kalau dia bekerja sekian lama untuk dia dan keluarganya, tapi setelah 40 tahun dia sudah mulai berpikir, apa yang bisa dia berikan untuk agama? Apa yang dapat dia sumbangkan untuk dakwah? Apa yang bisa dia perbuat untuk kepentingan tarbiyah dan pendidikan anak? Ini kaitannya tentang niat. Bukan kemudian sudah dikurangi kegiatan dan aktivitasnya, tapi tetap ternyata niatnya untuk dunia. Ya sama. Sama. Karena yang terpenting adalah bagaimana al-ishtighal bil ibadati. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Coba di dalam Al-Qur'an disebut usia itu 40 tahun. Allah berfirman sampai ketika dia sudah mencapai masa emasnya, umurnya 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini fase kehidupan manusia. Seharusnya ketika sudah sampai 40 tahun, yang dia lakukan adalah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek bahasane orang ya wis tua. Yang dimaksud wis tua itu bukan 50 atau 60, tapi 40. Dia akan mengatakan Rabbi auzi'ni. Wahai Rabbku, bantu aku. Mudahkanlah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Untuk mensyukuri nikmat yang engkau berikan untukku dan untuk kedua orang tuaku. Artinya kalau sudah 40 tahun melakukan refleksi diri. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan untuknya dan untuk kedua orang tuanya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa menjadi hamba yang bersyukur. Wa an a'mala salihan tardahu. Kesempatan itu untuk beramal saleh, amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sudah banyak-banyak dan sering-sering berdoa untuk kebaikan anak keturunannya. Untuk anaknya, untuk menantunya, untuk cucu-cucunya. Inni tubtu ilaika. Yang keempat. Usia 40 tahun itu sudah usia yang konsentrasinya lebih ke arah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat-ingat apa yang sudah dia lakukan 40 tahun sebelumnya.
Dihabiskan buat apa? Digunakan buat apa? Wa inni minal muslimin. Yang kelima. Dan sesungguhnya aku benar-benar termasuk yang berserah diri sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, dzakara azza wa jal anna man balagha arba'ina faqad ana lahu an ya'lama miqdara ni'amillahi alaihi wa ala walidayhi wa yashkuraha. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kalau sudah usianya itu mencapai 40 tahun, sudah tiba saatnya untuk merenungkan betapa banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan untuknya dan untuk kedua orang tuanya, sehingga dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir, hadza fihi irsyadun liman balagal arba'ina an yujaddida at-taubata wal inabata ila Allah azza wa jalla wa ya'zima 'alaiha. Ayat ini membimbing setiap yang sudah mencapai 40 tahun untuk memperbaiki taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya tekad di sana. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Ini ayat Al-Qur'an. Demikian juga tadi beberapa nukilan dari para ulama, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir rahimahumullah, dan ada juga Masruq, ya, sama Al-Imam Malik, Ibnu Anas, 5 paling tidak, dengan penafsiran yang sama, bahwa usia 40 tahun itu usia emas, usia yang sangat produktif, maka berikanlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi lebih dari 40 tahun, ya. Kesempatan untuk flashback, melihat ke belakang apa yang sudah dia kerjakan, apa yang telah dia lakukan, mumpung masih ada waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena sudah banyak yang menyesal. Saya ambil sebagai contoh adalah seorang khalifah kelima di kekhilafahan Bani Umayyah. Dari yang pertama khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dilanjutkan putranya Yazid bin Muawiyah, kemudian yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Ya, karena ada krisis kepemimpinan dari jalur Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, akhirnya berpindah ke sepupu hitungannya, yaitu Marwan ibnul Hakam. Ya, yang keempat, kemudian yang kelima adalah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah yang kelima, Abdul Malik bin Marwan rahimallahu taala, sejak kecil sudah dikenal dengan kesalehannya, ahli ibadah. Walaupun putra mahkota, zuhud, dekat dengan para ulama, ya, senang membaca Al-Quran, puasa dan lain-lain ibadah. Ya. Beliau memimpin kan 21 tahun, kurang lebih sedikit. Itu masa kepemimpinan yang cukup lama. Prestasinya sangat banyak, jasanya luar biasa. Di masa pemerintahan beliau, daerah Islam itu sangat-sangat luas dan tersebar sampai kemana-mana. Abdul Malik bin Marwan, 4 putranya kan jadi khalifah, walaupun tidak berturut-turut, karena sempat diselingi oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, keponakannya dari saudaranya Abdul Aziz, adiknya, ya. Nah, Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala, yang secara ringkas saya gambarkan tadi, itu ketika sakit beberapa waktu sebelum meninggal dunia, ya, beliau minta untuk dibukakan gerbang istana itu, ingin melihat dunia luar. Ini khalifah yang bijak, ya, khalifah yang mulia. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir rahimallahu taala, di sana disebutkan, lamah tudira Abdul Malik amara bi fathil abwab min qasrihi. Beliau minta pintu-pintu istana itu dibuka, ingin melihat dunia luar. Dibuka, keluar, dibawa. Fasami'a qassaran faqala ma hadza? Qalu qassarun. Ada tukang jahit keliling itu loh. Tukang permak baju. Zaman dulu masih sangat sederhana sekali.
Beliau tanya, siapa dia itu? Oh, itu tukang jahit baju keliling, tukang permak pakaian. Faqala ya laitani kuntu qassaran. Kata Abdul Malik bin Marwan rahimallahu taala, duhai seandainya saya jadi tukang jahit keliling saja, bukan menjadi seorang khalifah. Kenapa? Karena beliau mengerti dan merasakan betul ternyata kekuasaan, padahal yang beliau pegang adalah kekuasaan tertinggi. Beliau sadar bahwa kekayaan tidak ada yang lebih kaya daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ternyata kekuatan, siapa yang bisa mengalahkan pasukan Abdul Malik bin Marwan waktu itu? Ya. Kalau jumlah keluarga, jelas keluarga besar, bangsawan, keturunan khalifah. Ya. Itu berapa generasi? Artinya semua instrumen dunia itu beliau punya. Tapi ternyata menjelang wafat, beliau sesali itu. Ingin seperti tukang jahit keliling, rakyat biasa. Ya, rakyat biasa. Bahkan beliau ketika sakit itu pernah mengatakan, sambil memukul kepala, wadidtu anni aksibu quti yauman biyaumin washtaghaltu bi ta'atillah. Sebenarnya yang saya inginkan dari dulu, saya jadi orang biasa saja. Saya ingin bekerja dengan hasil yang mencukupi hari itu saja, enggak lebih. Washtaghaltu bi ta'atillah. Kemudian saya bisa konsentrasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan seorang khalifah, dan bukan khalifah biasa ya. Ini orang baik, ahli ibadah, menjadi pemimpin yang bijak, rahimahullahu taala. Bahkan dalam riwayat yang lain masih disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kata beliau, ya laitani kuntu aksibu ma a'ishu bihi yauman biyaumin walam alil khilafata. Itu lebih tegas lagi. Kata Abdul Malik bin Marwan rahimallahu taala, seandainya bisa, saya ingin seperti orang biasa bekerja, hasil kerjanya bisa digunakan untuk hari itu, walam alil khilafata, dan saya tidak menjadi seorang khalifah saja. Ya. Artinya sekali lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimahullah, ini semacam refleksi lah buat kita bersama ya. Bukan untuk person satu persatu, orang per orang, bukan, tetapi renungan kita bersama bahwa tugas kita yang sesungguhnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Aktivitas keduniaan, kegiatan keseharian, yang itu memang suatu kebutuhan. Ya, itu tidak dilarang, dibolehkan, dipersilahkan. Tetapi yang paling penting jangan lupa tugas dan kewajibannya yang utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya. Apalagi kalau sudah mencapai usia tua. Ya, 40 tahun ke atas, bukan kemudian wah, mumpung belum 40 nih. Kesempatan nih ini. Kamu kan masih 30 kan? Kesempatan. Rapopo, sesuk nek 40 ra iso apa-apa lho. Gitu. Nanti nek 40 nanti kamu nyesel lho. Cepet. Ya enggak seperti itu, ya. Tidak demikian cara memahaminya. Tapi itu tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mau kegiatan apapun, aktivitas apa yang dijalani, tetap koridornya itu adalah ini. Niatku adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengaplikasikan dan merealisasikan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu. Apa yang sudah kita berikan untuk agama, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam, untuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi bahan refleksi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah dan menjauhkan serta menghindarkan kita dari su'ul khatimah. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.